Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama yang adalah merupakan penerimaan gereja mula-mula sebagai umat yang muncul dari rahim Yudaisme atau keyahudian, utuh-utuh diterima sebagai kitab orang Yahudi yang disebut Tanakh. Kenapa orang Kristen menerima kitab itu? Karena Kristen adalah bagian yang tak terpisahkan dari Yudaisme, sebagaimana Saduki, Parisi, Eseni, dan yang terakhir adalah Nosrim, atau yang dikenal di Antioquia sebagai Kristianos. Istilah Nosrim atau Nesarim adalah untuk merujuk gereja berlatar belakang Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus yang benar, yang tidak lain adalah saudara Al-Masih. Sementara umat Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi berkembang di Antioquia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain ada perbedaan di dalam harapan tentang Sang Mesias yang akan datang antara sekte-sekte Yahudi saat itu, baik itu Eseni maupun Parisi, maka umat Kristiani juga memiliki pandangan yang khas tentang siapa Sang Mesias yang mereka percaya telah datang dalam diri Yeshua HaMasiah yang juga disebut Yesus Kristus. Karena itu catatan-catatan tentang peristiwa Yesus itulah yang disebut dengan kitab suci Perjanjian Baru. Jadi seorang Kristen sejak gereja mula-mula memahami kitab-kitab yang lama itu, memahami Tanakh itu di dalam terang Perjanjian Baru. Artinya dalam terang kedatangan Yeshua HaMasiah sebagai juru selamat umat manusia dalam keyakinan dan perspektif Kristiani. Soal kemudian orang Parisi menolak, itu adalah urusan yang berbeda, karena dalam setiap agama itu tentu ada penafsiran yang berbeda-beda yang berasal dari rumpun agama yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara, salah satu perspektif dalam kajian agama-agama adalah bagaimana kekristenan itu harus dilihat dari perspektif Kristen sendiri. Dan kita tentu tidak bisa melihatnya dari perspektif agama lain. Bagi umat Kristen, Injil itu bukan sebuah kitab yang turun dari langit. Injil adalah dokumen-dokumen sejarah primer yang ditulis oleh orang-orang yang sejaman dengan Sang Kristus yang disebut para rasul, para apostel, atau para selichim, yang artinya para murid dari Yesus Kristus itu. Itulah yang kemudian disebut Perjanjian Baru. Itulah yang kemudian disebut dengan Perjanjian Baru, Habrit Hakadasah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita meyakini Perjanjian Baru itu asli? Tentu ini bukan sekedar keyakinan buta. Kekristenan diajarkan untuk setia pada bukti-bukti sejarah. Pertama, kitab-kitab yang disebut Perjanjian Baru itu dapat disebut sebagai sumber primer sejaman. Sumber primer dan sumber sejaman dari peristiwa-peristiwa yang dialami gereja mula-mula dalam perjumpaannya dengan Sang Kristus. Mulai dari 12 rasul, 70 murid, kemudian murid dari para rasul yang dikenal dengan Abba Arasulion atau Apostolic Fathers. Jadi Perjanjian Baru bukan dokumen yang sama sekali terpisah dari bukti-bukti sejarah sejaman. Meskipun Yesus itu dilihat dari berbagai macam perspektif, namun Perjanjian Baru ini dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber primer karena ditulis hanya rentang waktu yang sangat dekat dengan peristiwa. Misalnya Injil Markus ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Itu berarti hanya berjarak sekitar 30 tahun saja dari peristiwanya. Begitu juga Injil Lukas
Injil Matius, dan yang terakhir Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedius pada masa tuanya di kota Efesus sebelum meninggal tahun 96 Masehi. Dan ini bisa dibandingkan dengan catatan-catatan sejarah yang sejaman. Misalnya, catatan yang sangat terkenal dari sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus yang menulis sekitar tahun 90 Masehi. Kira-kira sejaman dengan Injil Yohanes. Hanya Yohanes adalah saksi mata. Sementara Josephus tidak pernah menjadi muridnya Yesus. Dia bukan orang Kristen dan dia berbicara dalam perspektif seorang sejarawan Yahudi. Dia juga bicara tentang Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus atas desakan para pemimpin agama kami. Cornelius Tacitus adalah seorang senator dan ahli hukum Roma, dapat dianggap sebagai sumber-sumber yang sejaman. Namun, dia bukan sumber primer. Mengapa? Karena dia hidup lebih jauh daripada peristiwanya ketimbang dengan dokumen-dokumen yang disebut Perjanjian Baru. Terlepas daripada keyakinan orang Kristen bahwa setiap tulisan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sekalipun Perjanjian Baru itu dapat dianggap sebagai catatan pinggir sejarah tentang siapakah Yesus, bagaimana komunitas mula-mula yang mengikuti dia itu dibentuk dan berkembang, khususnya yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul dan tulisan-tulisan Rasul Paulus yang sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi dia hidup disaksikan oleh komunitas rasuli yang semuanya masih ada saat itu. Sehingga pewartaan Paulus juga disaksikan oleh Petrus sebagai yang paling senior dari para rasul. Juga oleh Yohanes, juga oleh rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Sehingga sekalipun Paulus bukan saksi mata, tetapi dia hidup ketika saksi-saksi mata masih hidup. Dokumen-dokumen ini yang akhirnya dikumpulkan menjadi Perjanjian Baru. Dan tolong, jangan dipahami menurut perspektif agama lain. Karena kekristenan tidak pernah mempercayai adanya Injil yang turun dari langit. Karena senyatanya dokumen semacam itu tidak pernah ada. Hanya ada di bayangan orang-orang yang meyakininya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, catatan pinggir sejarah. Mengapa? Karena Yesus bukanlah tokoh politik. Karena Yesus bukan seorang kaisar, Yesus bukan seorang gubernur atau prokurator. Dia adalah rakyat biasa. Artinya dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus adalah seorang rabi keliling yang mengabarkan tentang kerajaan Allah. Yang dalam perspektif Kristiani dia disebut Mesias. Dan apa makna Mesias? Mesias adalah imam, nabi, dan raja. Maka perspektif inilah yang menguatkan orang-orang Kristen. Mengapa mereka tetap mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Injil merupakan catatan pinggir sejarah, tetapi dia merupakan sumber primer. Ini tentu berbeda misalnya dengan catatan Josephus. Sekalipun dia hidup sejaman, tetapi dia bukan sumber primer. Cornelius Tacitus melihatnya dari sudut pandang seorang senator Romawi. Mara ben Serapion malah melihatnya dari jauh, yang menulis bahwa sesungguhnya kematian Yesus adalah kematian seorang raja Yahudi. Tentu dalam perspektif yang dilihatnya, sehingga Yesus diparalelkan dengan Sokrates misalnya. Begitu juga catatan-catatan yang lain. Catatan Yahudi misalnya, sumber yang dikenal Talmud, secara khusus traktat yang disebut Sanhedrin, yang berbicara tentang Yesus yang digantung menjelang Paskah. Juga merupakan catatan yang muncul dari polemik Yahudi dengan Kristen, yang kira-kira dikompilasikan beberapa abad setelah peristiwa. Misalnya traktat yang disebut Toledot Yesu, silsilah Yesus Kristus. Dibandingkan dengan Perjanjian Baru,
tentu ini jauh dari akurat dibandingkan dengan misalnya catatan Matius, Markus, atau Yohanes. Mengapa? Banyak hal yang bisa didata misalnya. Digambarkan kehidupan Yesus seolah-olah sejaman dengan Ratu Helena misalnya. Ini tentu sangat cacat secara historis karena Ratu Helena adalah ibunda Kaisar Konstantin yang hidup 300 tahun setelah peristiwa. Nah, inilah saudara-saudara mengapa Perjanjian Baru itu merupakan satu-satunya dokumen yang bisa dipercaya. Sumber kedua adalah luasnya persebaran kitab-kitab Perjanjian Baru dan kekunoan dari naskah itu. Selain kita memiliki bukti yang namanya kodek, yaitu buku dalam bentuk jilitan yang dimulai kira-kira akhir abad ketiga, kira-kira tahun 350, 325, misalnya Kodek Sinaiticus, Kodek Alexandrinus, Kodek Vaticanus, Kodek Ephraemi Rescriptus. Tetapi kita juga memiliki dokumen-dokumen yang disebut papirus. Yang paling tua misalnya dikenal dengan papirus P52 yang isinya sebagian dari Injil Yohanes. Atau yang lebih utuh lagi adalah P66 yang sekarang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana, Switzerland. Nah, saudara-saudara bisa cek sendiri karena sekarang naskah-naskah Injil kuno itu bisa didapat secara online. Dari situ Anda bisa membandingkan misalnya bagaimana bunyi Injil Yohanes sekalipun cara menulisnya berbeda. Misalnya tanpa titik, tanpa koma, tapi semua orang masih bisa membacanya. Misalnya, Hode Parakletos tu Pneuma tu Agion Hupemsei Hupater dan seterusnya. Tidak ada kata Perikletos, tapi Parakletos. Nah, saudara-saudara, ada banyak data seperti itu. Sehingga kita memiliki naskah sebanyak lebih dari 5.000 naskah. Yang antara naskah-naskah yang banyak itu, hanya ada yang berjarak sekitar 24 tahun dari penulisan aslinya. Misalnya P66 itu hanya berjarak 24 tahun karena naskah tertuanya ditulis oleh Rasul Yohanes sebelum kematiannya tahun 96, sementara naskahnya dari hasil uji karbon berasal dari sekitar 120 Masehi. Nah, begitu juga P46 yang isinya surat-surat Perjanjian Baru, khususnya tulisan Rasul Paulus, itu hanya berjarak juga kurang dari 20 tahun karena Rasul Paulus wafat di Roma tahun 67 Masehi dan hasil uji karbon dari P46 itu kira-kira tahun 85 atau tahun 90 Masehi. Saya kira tidak ada naskah kuno manapun yang menandingi keakuratan dan luasnya persebaran dibanding dengan Perjanjian Baru. Kemudian bagaimana apabila itu dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang intinya memuat kehidupan Yesus di luar kitab Injil? Misalnya yang tadi pada awal presentasi saya, orang sering bertanya apakah benar Yesus itu berbicara pada waktu bayi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana orang Yahudi memiliki Taurat tertulis yang disebut dengan Torah Sebiktav yang terdiri dari Sefer Bereshit, Sefer El Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Orang Yahudi juga memiliki apa yang disebut dengan Taurat lisan. Nah, bagian dari Taurat lisan atau Torah CPLP ini ditulis ya dalam bentuk tertulis tentu adalah ratusan tahun setelah peristiwa. Makanya Yahudi itu tidak seragam. Ada kelompok Yahudi Rabbinik yang meyakini Taurat lisan, tetapi juga ada kelompok Yahudi Karaid atau Karaim yang ada di Yerusalem juga yang tidak percaya pada Taurat lisan. Nah, kekristenan bagaimana? Apabila dibandingkan dengan Yudaisme, kira-kira mirip sama. Di kalangan kekristenan juga ada legenda-legenda kesalehan, yang itu bukan pemalsuan, tetapi itu hasil refleksi gereja, atau lebih tepat umat beriman, tentang kehidupan Sang Kristus.
Dan itulah yang kemudian diklasifikasi sebagai naskah-naskah apokrifa. Naskah-naskah ini secara moral tidak salah, tetapi secara historis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mirip dengan Midras misalnya. Midras itu kisah-kisah yang muatannya dalam Yudaisme itu lebih kepada kisah-kisah moralistik. Misalnya, ketaatan iman Abraham digambarkan dengan dia tidak terbakar dalam api. Nah, sekalipun cerita itu berkembang mulai dari abad-abad awal sampai menerima bentuknya yaitu Midras Bereshit Rabbah, kira-kira abad kedua Masehi. Tentu bagi orang Yahudi apakah benar Abraham itu tidak mempan dibakar dalam api, itu bukan fakta historis, tetapi itu kisah-kisah moralistik. Begitu juga kisah tentang Yesus yang sudah berbicara pada waktu bayi. Kisah-kisah itu bukan merupakan sebuah pemalsuan sejarah, tapi sebuah legenda kesalehan yang tekanannya pada masalah moralitas. Itu sungguh sangat berbeda dengan misalnya buku-buku yang disebut dengan naskah-naskah gnostik. Naskah-naskah gnostik itu adalah naskah-naskah yang memang secara ajaran merupakan pemalsuan dari berita rasuli yang sebenarnya. Misalnya, penemuan yang dikenal dengan The Nag Hammadi Library. Ini ditemukan di Mesir tahun 1945. Dan gereja tidak pernah membakar kitab-kitab ini. Gereja tidak pernah menyingkirkan kitab-kitab ini. Tapi kitab-kitab ini dikoleksi, dipelajari, diperbandingkan dengan sumber-sumber yang benar. Misalnya sumber-sumber perjanjian baru. Makanya saudara bisa melihat misalnya ini naskah-naskah Nag Hammadi yang diterbitkan oleh gereja ortodok Koptik di Kairo. Begitu juga ini adalah naskah-naskah apokrifa perjanjian baru, yaitu Apokrifa Al-Ahdul Jadid, Kaifa Kutiba, bagaimana dia ditulis dan seterusnya. Jadi di sini ada yang namanya Injil Thomas yang berbicara tentang Yesus sudah bisa membuat tanah yang ditiup menjadi burung. Tetapi secara historis tentu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena munculnya abad keempat, sehingga sangat jauh dari peristiwa. Kemudian tentang Yesus bicara pada waktu bayi, saudara-saudara juga bisa membaca teksnya itu, misalnya Evangelium Infantia Liber Apocryphus De Infantia Servatoris. Ini dalam bahasa Latin yang kemudian diedit oleh Hendrikus Sicket yang diterbitkan pada tahun 1697 dalam bahasa Latin dan kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab. Nah, naskah Arab ini diterjemahkan dari bahasa Aramaik dan naskah ini baru muncul pada abad ke-5 Masehi. Misalnya, di sini pada bab pertama disebutkan, ya ini naskah Arabnya ini disebutkan, Qad wajadna fi kitabi Yusefus, telah disebutkan dalam kitab Yusefus, Rois al-Kahina alladhi kana ala ahdil masih wa qad qala Anas innahu Kayafa. Dia adalah imam besar pada saat kehidupan Yesus, dan ada yang mengatakan dia Anas, ada juga yang mengatakan dia adalah Kayafas. Qala hadza an Yasua takalama wa huwa hina kana fil mahdi. Dikatakan bahwa Yesus Kristus telah berbicara ketika dalam buayan, ketika masih dalam gendongan. Wa qala li Maryam ummihi, dan berkata kepada Maryam ibunya, ini ana huwa Yasu ibnullah, aku inilah Yesus putra Allah. Dan kemudian pada akhir ayat ini dikatakan wa abi arsalni liqolasil alam, dan Bapakku telah mengutusku untuk keselamatan dunia. Nah, ini bisa Anda bandingkan dengan teksnya dalam bahasa Latin. Bahkan dalam teks ini secara iman
sebetulnya tidak bertentangan dengan iman Kristen. Bahkan kalau buku ini bisa diterima oleh gereja, misalnya kalau sekedar menekankan ajaib-ajaibnya Yesus, ini malah menguntungkan secara iman. Karena apa? Buku ini juga tidak bertentangan dengan iman Kristen. Misalnya di awal dari teks ini saja ditulis dalam bahasa Latin, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Dei Unius, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, Bismil Ab walibni warahil kudus al ilahil wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Jadi artinya ini tidak bertentangan dengan iman Kristen secara akidah. Tetapi gereja kenapa tidak menerima ini sebagai buku kanonik? Karena ditulis setelah abad ketiga, kira-kira abad keempat dan abad kelima. Sehingga ini sangat jauh dari peristiwa. Maka fungsinya buku-buku ini seperti midras dalam Yudaisme. Kisah-kisah kesalehan yang bisa meneguhkan komitmen moral kita pada kebenaran. Tetapi rata-rata bersifat ahistoris. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Jadi kalau orang Kristen hanya untung-untungan, buku ini menguntungkan keilahian Yesus, ya diterima saja. Yesus waktu bayi aja sudah bisa bicara, tapi secara historis kan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena munculnya ratusan tahun setelah peristiwa. Begitu juga mujizat-mujizat yang memenuhi kehidupan Yesus di masa kanak-kanak. Misalnya, Alkitab hanya menceritakan bagaimana atas perintah malaikat, bagaimana misalnya Yusuf dan Maria disuruh untuk membawa bayi Yesus ke tanah Mesir. Tidak ada catatan di tanah Mesir. Hanya ada catatan-catatan yang sifatnya memorial yang diperingati oleh gereja Koptik. Yaitu masuknya keluarga kudus ke Mesir yang diperingati setiap tanggal 20 bulan Mesir Tuba atau 1 Juni. Tetapi ada kisah-kisah yang dicatat misalnya di dalam buku Sinaksarion yang juga sejajar dengan dokumen yang dikenal dengan Injil Mata Al-Manhul, yaitu The Pseudo Gospel of Matthew pasal 20, di mana digambarkan kanak-kanak Yesus yang sudah dilahirkan itu umurnya kira-kira kurang dari 2 tahun dibawa ke Mesir, lalu ketika di padang gurun yang disebut sebagai jalan raja, artinya jalan yang dilewati oleh para patriark, para bapak bangsa Israel, dan itu adalah jalan-jalan yang ada jalur oasenya. Di sana kemudian diperingati dengan munculnya gereja-gereja ortodok, ya. Tetapi pada saat di tengah padang gurun itu Maria dan kanak-kanak Yesus kehausan, lalu terjadi mujizat di bawah pohon kurma. Nah, itu bukan kisah tentang kelahiran Yesus, tapi kisah tentang pelarian ke tanah Mesir. Itu disebut dalam pasal 20. Tapi kisah ini merupakan kisah kesalehan. Tentu berbeda dengan kisah-kisah yang memang tercatat dalam dokumen kanonik di abad pertama Masehi. Yang kedua dan terakhir adalah kisah-kisah yang memang sengaja secara akidah itu merupakan pemalsuan belakangan. Misalnya, naskah-naskah gnostik. Dan naskah-naskah gnostik ini memang dari awal itu kisahnya memang tidak sejalan dengan iman Kristen. Misalnya, Yesus itu digambarkan sebagai seorang yang memiliki penampilan nyentrik, ya, sehingga dia menjadi guru tentang peristiwa-peristiwa esoteris, peristiwa-peristiwa rahasia. Nah, misalnya, apakah Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa usirlah perempuan itu karena dia tidak berhak memiliki kerajaan Allah? Apakah itu benar? Ataukah itu hanya merupakan karangan kaum gnostik yang memang anti perempuan, artinya mereka kehidupan dengan menjauhi perempuan. Itu adalah gambaran dari naskah-naskah gnostik. Nah, di pihak lain, misalnya itu tercatat dalam Injil Thomas, usirlah perempuan itu karena dia tidak layak menerima kerajaan surga. Lalu Petrus bertanya, bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Buat dirinya seperti laki-laki. Ini ayat-ayat yang
sangat nyentrik karena tidak bisa dipahami dalam sejarah gereja mula-mula yang tadi saya katakan tidak hanya tercatat dalam teks kitab suci ini, lepas daripada tradisi rasuli, lepas daripada paradosis apostolik, tetapi itu juga dibuktikan dengan catatan-catatan abad kemudian yang secara bersinambung tanpa putus dari zaman para rasul. Misalnya dokumen-dokumen yang dikenal dengan Abba Rasuliun atau Apostolic Fathers. Ini ditulis oleh muridnya Yohanes, muridnya Rasul Petrus, misalnya Mar Ignatius dari Antioquia, misalnya Mark Clement dari Roma, misalnya Quadratus, misalnya lagi surat Didache yang ditulis sejaman dengan Injil Yohanes, sekalipun dia bukan Injil, tapi ditulis sejaman atau paling tidak satu generasi setelah kitab-kitab Injil. Dan semua ajaran bapak-bapak gereja rasuli ini tidak ada yang berbeda dengan ajaran gereja sekarang. Ini menjadi mata rantai yang menyambungkan tanpa putus gereja mula-mula. Sementara sejak abad ketiga, abad keempat baru muncul naskah-naskah gnostik. Sehingga gereja bertindak melakukan apa yang disebut kanonisasi perjanjian baru. Yang paling awal kira-kira bisa disaksikan dari peristiwa Markion yang mencoba mengubrak-abrik naskah perjanjian baru. Dan Markion itu hanya menerima Injil Lukas setelah dibuang 3 pasal pertama. Mengapa Injil Lukas dibuang setelah 3 pasal pertama? Karena di situ ada kisah kelahiran Yesus. Sementara dalam ajaran gnostik, Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Yohanes menghantam ajaran gnostik dengan mengatakan firman itu telah menjadi manusia, real manusia. Karena manusia maka bisa digambar sehingga ada tradisi ikonografi, maka bisa mati, maka bisa menderita. Dan itu yang ditekankan oleh Ignatius dari Antioquia. Makanya gereja mula-mula menghadapi ajaran gnostik yang menolak eksistensi kemanusiaan Sang Kristus. Nah, ajaran gnostik ini terus berkembang. Seandainya pada saat Markion sudah ada yang namanya The Gospel of Philip atau The Gospel of Peter yang itu di atas namakan para rasul, tentu Markion tidak perlu harus merevisi perjanjian baru. Dan gereja bertindak karena apa? Warisan apostoliknya diobrak-abrik oleh tokoh di luar komunitas para rasul. Dan itulah yang menyebabkan muncul yang namanya kanon muratori, yang nantinya diteguhkan kembali pada saat terjadinya konsili di Kartago. Sekali lagi pertanyaannya, seandainya saat itu sudah ada The Gospel of Philip, The Gospel of Mary Magdalene, kitab Injil Maria Magdalena, kitab Injil Filipus, kenapa dia harus merevisi perjanjian baru? Dan ini yang seringkali orang di luar Kristen tidak paham kekristenan, tapi kadang-kadang lagaknya lebih tahu daripada mereka yang langsung belajar tentang kekristenan dari sumber asalnya. Saya berikan contoh. Dalam Injil Filipus, ini tertulis dalam bahasa Koptik. Lalu ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Itu pun setelah zaman Rasul Markus. Bahasa Mesir kuno itu kemudian huruf-hurufnya digantikan dengan huruf-huruf Yunani, ditambah 7 karakter yang tidak ada di dalam bahasa Yunani, sehingga nama-nama dewa itu dihilangkan lalu diganti dengan theos, diganti dengan kata Yunani yang dianggapnya lebih injili ketimbang harus memakai bahasa lokal Mesir, sehingga teks-teks Yunani berpadu dengan irama Koptik. Agios, oteos, agios, iskiros, dan seterusnya. Itu gambaran bagaimana gereja melakukan inkulturasi tanpa tercabut dari akar rasulinya. Sehingga gereja Koptik menggunakan bahasa ini itu jauh setelah zaman Yesus. Maka tidak mungkin secara historis bisa diterima buku apokrifa The Gospel of Philip ini. Dan yang paling penting lagi, misalnya, para rasul itu protes kepada Yesus. Ini gambaran dari buku The Gospel of Philip. Mengapa engkau lebih dekat pada Maria Magdalena ketimbang dengan kami? Lalu digambarkan, Yesus
sering mengecup bibir Maria Magdalena. Nah, ini lalu dipahami seolah-olah Yesus itu adalah suaminya Maria Magdalena. Lah ini orang yang membaca teks tanpa lihat konteks, tanpa lihat nilai sejarahnya. Karena ini adalah buku yang muncul dari kaum Gnostik. Kaum Gnostik itu tidak mengenal perempuan, tidak mengenal perkawinan. Maka setiap kata-kata misalnya ciuman itu adalah ciuman mistik. Bukan ciuman erotis, bukan ciuman birahi, bukan ciuman dalam perkawinan seperti gereja Kristen pada umumnya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, saya harus mengatakan bahwa kisah tentang Yesus bicara waktu bayi itu ada di dalam buku yang disebut Injil Tufuliah, yaitu Injil masa kanak-kanak Yesus yang muncul kira-kira 400 tahun setelah peristiwanya. Dan semua buku-buku ini, baik itu legenda-legenda kesalehan maupun pemalsuan seperti ajaran Gnostik, tidak pernah dibakar oleh gereja, tidak pernah dimusnahkan oleh gereja, tapi dipelihara oleh gereja. Artinya apa? Untuk studi heresiologi, yaitu ilmu tentang heretik, tentang bidat-bidat. Tetapi juga kisah-kisah kesalehan itu juga berfungsi sebagai cara gereja mula-mula, atau lebih tepat umat awam mula-mula untuk memahami peristiwa Yesus, tetapi di luar refleksi sejarah, refleksi teologis yang terlepas dari sejarah. Karena itu saya sering mengatakan, sesaleh apapun kisah-kisah itu merupakan sebuah perspektif yang secara sah bisa diterima, namun secara historis patut dipertanyakan. Jadi sejajar dengan kisah Abraham, kisah tentang Salomo yang mengerti kearifan bahasa binatang dalam Targum misalnya. Tetapi itu tentu orang Yahudi maupun orang Kristen tidak memahami sebagai peristiwa sejarah. Dan itu berbeda dengan dokumen perjanjian baru itu sendiri.